أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Baiklah anak-anak semuanya, alhamdulillah di malam hari ini malam yang ke berapa nih? 11. Ya, bulan puasanya malam ke-11 atau 10. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah, masih berkaitan dengan bab al-mas'al al-mithal al-awwal jawazu hibati thawabil qira'ah was sadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qira'ati wa amal birri lil mayyit, kaitan dengan kebolehan dalam mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, sedekah ataupun yang lain-lainnya kepada mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Rawiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'ti 'alal mayyiti ashaddu minal lailatil ula farhamu bis sadaqah man yamutu faman lam yajid falyusalli rak'atain. Rawiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti 'alal mayyiti asyad minal lailatil ula, tidaklah datang kepada mayit perkara yang lebih berat atau yang lebih sulit daripada pada malam pertama, maka farhamu bis sadaqah mayyamut, maka kasihanilah mereka orang-orang yang telah meninggal bis sadaqah, dengan sedekah. Artinya di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada suatu malam atau malam pertama, di malam pertama orang yang meninggal itu sangatlah berat, sangatlah susah, ya, sangatlah susah bagi orang yang telah meninggal di pada malam pertama. Maka farhamu, maka kasihanilah mereka orang-orang yang telah meninggal itu bis sadaqah, dengan sedekah. Faman lam yajid, dan di sini apabila kita tidak mampu untuk bersedekah, falyusalli, maka salatlah kamu rakaataini, dengan 2 rakaat. Jadi dalam keterangan hadis ini bahwasanya apabila kita tidak mampu untuk bersedekah, untuk meringankan perkara yang dialami oleh si mayit atau orang yang telah meninggal, karena pada malam pertama sangatlah berat bagi mereka orang yang telah meninggal, maka dengan meringankan beban mereka di malam pertama itu dengan sedekah. Lalu apabila kita tidak mampu untuk bersedekah, maka di sini dijelaskan oleh Rasulullah, falyusalli rak'ataini, maka salatlah kamu dengan 2 rakaat. Yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma Fatihatul Kitab, dan bacalah di dalam kedua rakaat itu atau di dalam tiap-tiap rakaat itu dengan membaca surat Fatihah marrotan, dengan 1 kali, wa ayatul kursi, dan membaca surat kursi, wa alhaakumut takatsur, dan membaca surat alhaakumut takatsur, wa qul huwallahu ahad 10 marrat, dan membaca surat al-ikhlas sebanyak 10 kali. Jadi di sini sekali lagi Rasulullah memberikan cara apabila kita tidak mampu untuk bersedekah di dalam memberikan pahala sedekah itu kepada mayit, maka kita hendaklah melakukan sholat 2 rakaat. Di tiap-tiap rakaat itu kita baca pertama surat Al-Fatihah, kedua surat ayat kursi,
kemudian yang ketiga membaca surat Alhaakumut Takatsur, dan yang keempat membaca surat Al-Ikhlas yaitu Qul Huwallahu Ahad sebanyak 10 kali. Wa yaqulu ba'das salam, dan membaca doa setelah salam, yaitu baca doanya apa? Allahumma inni shallaitu hadis sholata wa ta'lamu ma urid. Ya, membaca doa setelah salam, atau setelah salam itu kita membaca doa Allahumma inni shallaitu hadis sholata wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, berikan sesungguhnya aku salat ini, ya, sesungguhnya aku salat ini, wa ta'lamu ma urid, dan benar-benar engkau telah mengetahui. Artinya saya salat ini sesungguhnya Allah itu sudah paham. Allahumma ba'ats thawabaha, maka ya Allah kirimkanlah pahala daripada salatku ini ila qabri fulan bin fulan. Dikirimkan pahala daripada salat itu kepada siapa? Kepada kuburan, kepada kuburan fulan bin fulan. Maka apa yang terjadi? Fayab'atsullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 1000 malaikat ke kuburnya. Ya, sekali lagi, setelah kita mendirikan sholat dan berdoa Allahumma ba'ats thawaba ila qabri fulan bin fulan, maka Allah seketika itu juga mengirimkan 1000 malaikat kepada si mayit. Ma'akulli malakin nurun wa hadiyatun, dan tiap-tiap malaikat dari 1000 malaikat itu nurun, membawa nur atau cahaya, wa hadiyatun, dan hadiah. Untuk apa? Yu'nisunahu ila yaumi yunfakhu fis-sur, yaitu untuk menenteramkan si mayit. Sampai kapan? Ila yaumi yunfakhu fis-sur, sampai di mana hari ditiupkannya sangkakala. Jadi nur atau cahaya itu yang dibawa, dan hadiah yang dibawa oleh malaikat itu untuk menenteramkan daripada si mayit atau orang yang telah meninggal. Sampai kapan itu? Ila yaumi yunfakhu fis-sur, sampai ditiupkanlah sangkakala. Wa fil hadis, ya, wa fil hadis, dan di dalam hadis lain, anna fa'ila dzalika, sesungguhnya barang siapa orang yang melakukan atau mengamalkan sholat itu, lahu thawabun jasimun, baginya pahala yang jelas. Annahu la yakhruju minad dunya, ya, annahu la yakhruju minad dunya, sesungguhnya dia itu tidaklah akan meninggal hatta yara makanahu, sehingga Allah menampakkan atau memperlihatkan tempatnya fil jannah, yaitu di surga. Qala ba'duhum, sebagaimana para ulama mengatakan, fatuba li 'abdin wa dhaba 'ala hadis sholati kullailatin. Fatuba, maka sangat beruntunglah, li 'abdin, bagi seorang hamba, wa dhaba 'ala hadis sholati, melakukan amalan sholat ini, kullailatin, di tiap-tiap malam, wa ahda thawabah, dan menghadiahkannya pahala daripada sholat itu, likulli mayyitin minal muslimin, dan dikirimkan pahala daripada sholat itu kepada tiap-tiap orang yang meninggal daripada orang muslim. Wabillahi taufik, dan kepada Allah lah memohon pertolongan. Tsumma qala Syekh, dan dikatakan oleh Syekh, wa fi Fathil Qadir, di dalam kitab Fathil Qadir, ruwiya, diriwayatkan an Ali, daripada sahabat Ali karamallahu wajha, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra, barang siapa yang lewat alal maqabir itu lewat area kuburan,
wa qara'a dan atau lalu membaca qul huwallahu ahad dengan membaca surat Al-Ikhlas ihda asrota sebanyak 11 kali, tsumma wahaba ajroha lil amwat, lalu dihadiahkan pahala daripada surat Al-Ikhlas itu kepada lil amwat, kepada orang-orang yang meninggal, u'tiya minal ajri bi'adal amwat, maka akan diberikan pahala kepada orang-orang yang telah meninggal di dalam kuburan itu, atau bi'adadil amwat, sebanyak orang-orang yang meninggal di kuburan itu. Jadi kalau kuburan itu sebanyak 1000 orang misalkan, maka 1000 pahala diberikan kepada orang-orang muslim. Jadi sebanyak jumlah orang yang meninggal di dalam kuburan itu. Wa an Anas, dan diriwayatkan oleh Anas, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya, faqala sa'il, dan berkata orang yang bertanya itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna natasaddaqu, sesungguhnya kami bersedekah, an mautana, kita bersedekah untuk orang-orang yang meninggal, wa nahujju anhum, dan kami menunaikan haji untuk mereka, wa nad'u lahum, dan mendoakan atau berdoa untuk mereka, hal yasilu dzalika ilaihim, apakah pahala daripada itu akan sampai kepada mereka? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya, innahu, sesungguhnya, la yasilu ilaihim, pasti akan sampai kepada mereka, wa annahum, dan sesungguhnya mereka itu atau orang-orang yang meninggal itu, la yafrahuna bihi, mereka akan berbahagia, akan senang daripada pahala itu. Kama yafrahu ahadukum bitabqi idza uhdiya ilaihim, sebagaimana halnya di antara kalian yang diberikan hadiah sebuah wadah yang berisi makanan kepada kalian. Jadi kebahagiaan orang yang meninggal ketika dapat pahala atau dapat hadiah daripada orang yang hidup, maka itu seperti halnya kebahagiaan kita di saat kita menerima sebuah wadah yang berisi makanan yang kita inginkan. Begitulah pahala-pahala yang yang sangat besar bila mana kita yang hidup untuk mendoakan atau mengirimkan sebuah hadiah, kiriman pahala daripada amal-amalan kita. Dan apapun yang kita lakukan, dan tentu dengan ikhlas, maka insya Allah, ya, sekali lagi, doa-doa itu atau amalan-amalan itu akan diterima oleh si mayit. Maka dengan hanya bersedekah saja kita kirimkan kepada orang yang telah meninggal, sedikit atau banyak, itu sesungguhnya sudah membanggakan atau sudah menenteramkan daripada orang-orang yang telah meninggal. Apalagi dengan amalan-amalan yang lain, ya, sedekah atau amalan-amalan yang lain, kalau kita niatkan untuk orang-orang yang telah meninggal mendahului kita, itu pastilah akan sampai, dan itu tidak boleh kita ragukan. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Anas dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada seorang yang bertanya, apakah sedekah, apakah pahala dari haji atau doa-doa yang kita baca ketika hidup dan kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal, apakah itu akan sampai? Kata Rasulullah apa? Ya, pasti akan sampai, dan itu akan menjadikan suatu kebahagiaan atau kebanggaan bagi orang yang meninggal. Maka dengan disinilah dalil-dalil hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana besar, bagaimana agungnya bila mana kita melakukan suatu amalan-amalan yang baik lalu kita kirimkan kepada orang yang telah meninggal, itu adalah suatu kebanggaan bagi orang-orang yang meninggal, lebih-lebih pada malam pertama. Maka ini suatu tradisi, suatu adat bagi kita
apabila ada di antara kita anak saudara kita yang telah meninggal, maka pasti pada malam pertama kita pasti akan melakukan suatu amalia, doa-doa dan sebagainya, saudara-saudara yang tentunya itu kita hadiahkan semata-mata kepada mayit. Dan itu adalah suatu hadiah yang luar biasa bagi orang yang telah meninggal atau kepada si mayit. Itu barangkali sedikit kaitan dengan pahala atau amalan-amalan yang kita lakukan dan kita hadiahkan kepada si mayit, dan tentu adalah sesuatu yang suatu pahala di mana itu akan sampai langsung kepada orang yang kita niatkan. Maka janganlah kita bermalas-malasan untuk selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal, karena doa-doa kita, amalan kita itulah yang menjadi kebaikan yang diterima oleh orang-orang yang telah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, jangan sekali-kali kita bosan untuk melakukan suatu amalan-amalan yang baik untuk kita hadiahkan kepada orang tua kita yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Tetap itu akan sampai kepada mereka sebagai amal kebaikan yang tentunya amal yang sangat diharapkan bagi orang-orang yang, khususnya kepada orang yang meninggal ataupun yang masih hidup. Karena itu suatu ibadah, ya, suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.